balik lagi bareng gue Ataya Gue Ama. di talk show TTS, tanya-tanya semaunya. TTS, tanya-tanya semaunya. Kalau ngomongin soal karir impian anak muda, terutama Gen Z, pastinya tuh kayak jawaban yang paling sering muncul, pengen banget deh kerja di Big Four. Soalnya katanya gajinya tuh gede, kantornya tuh keren, dan juga yang pastinya lingkungannya tuh pasti banget bagus. Tapi di sisi lain, kita tuh sering banget dengar katanya kerja di Big Four tuh capek. Terus juga banyak yang resign massal, ditambah lagi katanya mental health kita nih teruji banget katanya. Nah, makanya biar kita nggak cuma dengar katanya nih, hari ini kita undang langsung narasumber yang kerja di Big Four-nya. Langsung aja kita sambut Kak Bilal dari EY. Ya, halo Kak Bilal. Halo. Apa kabar? Baik. Iya, apa ya? Thank you udah diundang. Iya. Malah kita yang thank you udah mau mampir ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah, soalnya kita tuh penasaran banget nih Kak, kita kan Gen Z ya. Banyak banget di kalangan Gen Z yang mandang kerja di Big Four tuh wah banget. Iya. Tapi jarang banget kita dengar cerita dari dalamnya langsung. Kayak kalau boleh mundur sedikit nih Kak, latar belakang pernikahan Kakak tuh dari mana? Kalau misalnya dari dulu nih Kakak emang udah mau kerja di Big Four Iya. atau yang penting kerja aja? Iya. Jadi aku S1 itu ambil akuntansi, jurusan akuntansi di Universitas di Jawa Timur, Universitas Brawijaya. Oh ya, Terus ya UB. dari situ aku sebenarnya untuk pertama kali kerja itu nggak langsung di Big Four, Oh. tapi di perusahaan konglomerasi Astra International kalau bisa aku sebut. Oh Di situ. Nah, ya. sebenarnya waktu kan karena aku anak akuntansi ya, kebanyakan itu anak-anaknya memang punya aspirasi untuk setelah lulus kerja di Big Four, seperti itu. Tapi belum kepikiran waktu itu aku mau kerja di Big Four karena aku ngerasanya, aduh nggak mau deh terkait dengan akuntansi lagi gitu. Karena aku sebenarnya nggak terlalu suka akuntansi Pusing sebenarnya. ya Kak? Betul kayak gitu. Terus makanya waktu itu aku nggak langsung ke Big Four tapi langsung fresh graduate abis itu kerja ke Astra International itu sebagai internal audit. Nah, baru dari situ aku 4 tahun kerja, baru aku pindah ke Big Four, Kok bisa gitu. Kak? Iya, karena aku ngerasa sih ternyata di Big Four itu, selama ini kan yang kita bayangkan adalah Big Four itu kerjanya ngaudit laporan keuangan perusahaan. Iya, iya. Ternyata di Big Four itu service line-nya ada banyak, gitu. Nggak cuma assurance tapi di consulting. Nah, aku sekarang kerjanya di bagian consulting-nya, betul. Jadi nggak terlalu terkait akuntansi banget gitulah. Nah, ini tuh pertanyaan yang kayak sering banget ditanya sama Gen Z. Mhm. Gimana sih Kak cara persyaratan buat apply di Big Four? Apalagi Iya. terutama di EY itu kayak kita tuh harus IPK-nya 4 atau kita Iya. harus punya basic skill yang pastinya dijadiin persyaratan buat diterima di Big Four. Iya, susah Iya. nggak sih Kak? Enggak kok sebenarnya. Karena gini, Gitu. kerja di Big Four itu sebenarnya yang penting IPK ya jangan jelek-jelek amat lah ya. Maksudnya nggak harus 4, tapi kayaknya ya di atas 3 lah, gitu. Oke. Jadi secara akademik memang apa ya, ya cukup 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 IPK-nya cukup lah untuk bisa masuk ke Big Four. Nah, sebenarnya untuk persyaratan yang lainnya juga sama seperti kayak perusahaan lain. Kita ada harus ya ngisi form dulu, terus kemudian nanti ada beberapa kali tes tulis, kemudian nanti ada interview tes juga dengan beberapa user. Wawancara Seperti gitu itu, ya? betul wawancara kayak gitu. Jadi secara mekanisme sih nggak susah-susah banget gitu. Cuman memang yang agak challenging-nya itu mungkin di written test juga. Mungkin soalnya cukup banyak, sama nanti akan setelah lulus written test-nya atau tes tulisnya, nanti akan ada study case, gitu. Yang diberikan kepada kandidat, nanti kandidatnya harus mempresentasikan study case itu ke user, seperti itu. Nanti kalau setelah user lolos, baru nanti ada interview partner. Partner ini final ininya lah, final selection-nya lah untuk memutuskan bahwa ini bisa lolos atau enggak. Sebenarnya secara gambaran besarnya seperti itu sih. Berarti tahapannya tuh banyak ya buat bisa apply di perusahaan wow ini. Dan emang nggak harus IPK 4 ya? Iya, nggak Nggak harus harus IPK 4. ternyata ya. Aku sendiri pun ini juga kok, maksudnya nggak terlalu gede juga kok. 3,56 gitu. Jadi nggak itu terlalu. itu bagus Kak. Apalagi kita baru keluar lagi. Nilai kita baru keluar. Maksudnya nggak yang harus 4 banget, jadi ya di bawah 4 juga masih bisa. Cuman aku sempet denger juga sih Kak, kalau misalnya perusahaan itu tuh nggak mau nyari yang IPK 4 banget, karena takutnya nggak pernah organisasi gitu. Iya iya. Berarti harus aktif secara ini juga organisasi. Iya, jadi aku juga kadang ikut ini juga ya, menyeleksi juga nih.
kandidat-kandidat yang mau join EY juga, apalagi consulting ya. Iya iya. Jadi sebenarnya, IPK itu aku cuma lihat sih, yang penting IPK-nya nggak di bawah 3. 3 gitulah, yang penting kayak ya 3,3, 3,5, apalagi untuk Masih teknik oke. pasti juga akan lebih susah Tapi ya. susah Jadi ya untuk dibanding IPK mungkin yang tinggi. jurusan sosial ya. Jadi makanya, IPK besar tuh nggak menjamin juga, gitu. Nah, tapi skill yang aku lihat, itu kan nanti kan kita ada study case, ada, eee, presentasi, ada interview kan. Nah, itu Mhm. yang aku lihat justru di situnya sih, gimana dia problem solving-nya, terus gimana dia critical Skill-nya. thinking-nya Iya dalam iya memecahkan iya. masalah di study case tersebut, terus gimana dia public speaking-nya, gimana dia convince orang untuk percaya dengan apa yang dia omongin, itu sih yang aku lihat sih. Justru menariknya malah di situ juga, dan organisasi itu ngebantu juga gitu. Karena kalau bagi orang yang tidak pernah organisasi, paling, ya mungkin kayak leadership skill-nya, teamwork-nya, atau mungkin communication skill-nya juga kurang terasa. Iya, Mungkin benar akan benar kelihatan di benar. situ sih. Benar benar Jadi benar. akan kelihatan mana orang yang cuma belajar aja di kuliah, sama orang yang mungkin Aktif juga Aktif, ya. ya organisasi, ada skill-nya soft skill soft hard skill. skill-nya, Iya, benar betul benar betul, benar. soft skill-nya bisa banyak tuh, akan kelihatan di Mmm. presentasi dan interview itu sih. Penting ya berarti teman-teman buat ikut organisasi di Kayaknya. kampus, Betul. nggak cuman IPK yang harus tinggi. Betul betul Nah, betul. ya ya, terus kita mau nanya juga nih, jujur-jujuran aja, Iya, kalau jam kerja panjang itu real atau enggak ya? Dan oke. shock culture terbesar waktu pertama kali kerja Ya, di Big Four tuh apa? Kan Kakak sebelumnya di ini kan, di perusahaan, di ya. Mhm. Ya, oke. juga ke Big Four. Sebenarnya kalau ngomongin jam kerja ya, karena kan kalau di EY atau di Big Four itu, kita kan project base, gitu. Mmm. Jadi beda dengan kita kerja di perusahaan, corporate gitu ya, kan corporate kan udah jelas tuh, kerjaan day to day-nya ngapain, Iya. misalnya kalau misalnya kamu sebagai internal audit, pasti kan, oh tiap bulan akan mau melakukan audit atau apa kayak gitu. Nah, kalau di EY, itu kan kita project base, tergantung projeknya apa pada saat itu. Gitu, dan itu Mmm. kan juga, range waktunya juga bisa pendek, bisa, panjang juga. Misalnya, oh hari ini projeknya terkait, membantu misalnya perusahaan Bank Indonesia misalnya, terus kemudian, setelah itu ada project lain lagi, ada perusahaan multinational company yang mau pakai jasa UI. Jadi kan projeknya akan banyak gitu kan. Jadi, eee, untuk jam kerja akan mengikuti projeknya itu juga sih, seperti itu. Cuman Tergantung ya. yang perlu digarisbawahin adalah memang akan ada peak season, high season, sama yang low season, seperti itu. Kalau Oh. high season mungkin kalau di assurance, oh ini waktunya perusahaan melakukan, menerbitkan laporan keuangannya, seperti itu. Nah, itu akan high season tuh, itu Iya. bisa lembur-lemburan, apalagi di assurance. Paling dari, lihat matahari sampai sampai lihat matahari lagi gitu. Iya, aku denger-denger Itu gitu. ada kan, iya kalau Sebel kalian lihat di katanya. ada lihat di TikTok, ada sampai mau bahkan ada yang bawa bantal, Iya. kalau sama selimut Ya juga, ampun, kayak Kakak gitu. ngalamin itu juga nggak? Nah, karena aku bukan di assurance ya, di Heeh. consulting, jadi aku nggak Nggak ngerasain? melewati itu juga Oh, sih. lemburnya Gila. paling lama Kakak Nah, berapa? lemburnya itu ya paling lama, kalau aku ingat ya, aku Heeh. udah 5 tahun di EY, Mhm. itu paling lama paling, 11 malam lah. 11 malam. Jadi gini, kalau di EY kan jam kerja, cukup fleksibel, karena Iya. kadang kita harus commute ke klien, kadang kita harus, bahkan sekarang pun kita juga bisa kerja dari rumah, seperti itu. Mhm. Cuman, tadi jam kerja itu, juga fleksibel juga. Kalau misalnya, oh kita tadi, habis dari klien, kan itu kan kita nggak pegang kerjaan tuh. Berarti kita kerjanya mungkin setelah kita sampai dari rumah, kayak gitu. Jadi kalau, eee, terkait dengan jam kerja itu masih manageable sih, nggak terlalu lembur kayak assurance ya, kalau dibanding Mhm. assurance. Kalau di consulting masih, ya tadi masih manageable, nggak yang harus nginep di kantor gitu sih. Tapi kalau kayak gitu berarti kenapa banyak Gen Z yang Mmm, stres banget ya, Kak, ya. katanya? Langsung shock kali ya mungkin Betul ya? betul, karena Heeh. tadi ya, yang mungkin selama ini yang dilihat, yang bener yang bahkan sampai viral itu anak-anak assurance, Mmm. anak-anak yang emang kerjanya ngaudit laporan keuangan perusahaan. Jadi memang itu, ketika peak season tuh emang ini banget sih, Stres. secara jam kerja, harus kan ada deadline-nya ya, yang harus di-submit itu. Jadi bener-bener, eee, ya tadi bakal bakal long hours juga untuk kerjanya itu, dan itu mungkin bisa menimbulkan stres, seperti itu. Oh, gitu ya. Jadinya ya nggak semua orang kan, apalagi abis abis lulus kuliah kan, yang dibayangkan kan adalah work life balance ya, terus ketika Mhm. ketemu jam kerja kayak Nggak gitu mungkin balance. ya mungkin langsung langsung culture shock lah di situ, mungkin Iya. culture shock di situ sih. Tapi kalau di luar itu, aku bisa ngomong cukup manageable, nggak mungkin eee, nggak se lembur yang ada di assurance sih.
Tapi Kakak sendiri Gitu. culture shock-nya pernah nggak? Ayo. Pernah. Karena kan waktu itu aku kerja di corporate yang lumayan stabil ya. Jadi, Mhm. eee, secara kerjaan 1 tahun ke depan tuh udah tahu kerjanya ngapain, kayak gitu. Dan kalau di corporate itu kan kerjanya ya yang dihadapin adalah orang-orang di divisi atau di departemen di perusahaan itu ya. Mmm. Jadi cukup lumayan stabil, nggak banyak dinamika kayak gitu. Nah, ketika kerja di EY pertama kali, itu culture shock-ku adalah Berhadapan. bener-bener dinamikanya cepet banget. Jadi kerjanya fast pace, terus pertama kali juga berhadapan dengan klien, Iya. yang mana itu orang luar kan. Jadi cukup nervous juga sih waktu itu, Karena karena biasanya cuma nama diri sih. iya, sama divisi kayak kita kenal, satu departemen, satu divisi, terus Iya. acara perusahaan kan juga kita tahu orang-orangnya siapa aja kan walaupun beda departemen, beda divisi kan. Nah, kalau di sini bener-bener, ah, kayak ketemu klien terus kita nggak tahu profil dari klien ini seperti apa, misalnya Heeh. personality-nya seperti apa. Jadi Mhm. ya nervousnya di situ sih, apalagi ketemu yang high profile client gitu ya, yang kayak, BOD-nya, BOC di perusahaan itu. Jadi itu cukup, bikin aku nervous dan Gitu. stres juga sih di awal-awal kerja. Nah, yang aku kepo dan juga masih orang-orang kepo ya, Hmm. gaji Iya. Big Four terutama di Yes, EY, yes. setara nggak sih? Maksudnya kayak Worth sesuai it nggak? worth it nggak Iya. sesuai dengan financial-nya dan juga workload-nya? Iya iya. Mungkin udah bisa dikepoin ya kerja di Big Four itu. Ada sih Kalau di TikTok. iya bener, ada di spill Oh, juga kan, iya. Secara gaji tuh menurutku, worth it. Maksudnya bisa memenuhi, mmm, daily needs kita. Maksudnya cukup kompetitif lah dibanding kerja di corporate. Kan aku juga pernah kerja di corporate sebelumnya ya. Jadi aku bisa bandingin, kalau di Big Four itu bisa better kalau untuk yang mungkin, levelnya fresh graduate ya. Tapi Mmm. kalau kayak pro hire bagi aku itu juga cukup, eee, bagus sih. Maksudnya apa, offer yang diberikan gitu. Dan kalau ngomongin itu, sesuai dengan workload-nya, iya, sesuai karena Sesuai. betul, karena, fair-nya di Big Four itu, kalau kamu ada overtime, kamu bisa hitung itu dan nanti juga ada Ada overtime-nya oh, juga. jadi Apaan? tiap Ada hari? tambah Iya. ada tambah juga overtime ya, kalau overtime bisa. Nah, kalau bedanya dengan di corporate, Mhm. entah kita lembur atau enggak, itu Ya kan udah aja. gajinya akan fix kan, Heeh. gitu. Mhm. Nah, kalau di Big Four itu ada overtime-nya juga, jadi kamu bisa hitung tuh. Makanya kalau kalau kamu lihat anak-anak assurance, walaupun dia pusing kerja sampai subuh, kalau dihitung diakumulasi overtime-nya 1 bulan, itu bakal gede banget sih. Iya, makanya itu, tambahannya juga dan, ada allowance yang lain juga sih terkait dengan Mmm. transport juga seperti Ada itu. bonusnya berarti nih? Ada bonusnya, Oh. allowance, ada dan Gede. nanti setiap naik level itu juga akan ada peningkatan juga sih. Bisa nggak ya aku Gitu. tetep? Bisa dong, mungkin coba dulu bisa Apa bisa. emang harus dari jurusan kayak akuntansi gitu? Enggak. Jadi kalau di EY sendiri yang kamu Mhm. harus pahami adalah servisannya ada beberapa ya, nggak cuma assurance doang, ada consulting juga, dan ada juga terkait dengan tax, ada juga yang, law ya banyak sih menurutku, aku lupa, bahkan saking banyaknya ya. Mhm. Nah itu jurusan yang diterima itu juga nggak harus dari accounting. Jadi ada temanku yang anak teknik, ada lagi seniorku juga yang anak kedokteran gigi, seperti itu. Jadi Kok nggak nyambung? Random iya banget betul, ya, jadi Kak? diverse dan tadi yang dilihat itu nggak hanya jurusannya apa, Mhm. tapi terkait dengan problem solving skill-nya apa, kayak gitu. Atau kalau kamu misalnya, anak, IT atau mungkin yang berhubungan dengan, apa ya, maksudnya jago problem solving lah, misalnya kayak gitu tuh juga bisa masuk juga, Berarti kayak aku gitu. masih bisa dong harusnya? Coba dulu aja ya, Iya, yang temen-temen juga bisa dong iya, masuk Big betul. Four. Jadi menarik deh, pengen kerja di EY. Iya, dicoba aja ya ini, siapa tahu Apa bisa? cocok. Amin amin amin. Oke, sekarang kita masuk yang lagi rame nih, Kak. Iya. Belakangan ini tuh masih sering banget muncul berita kalau misalnya Gen Z itu banyak resign dari Big Iya, aku juga lihat tuh Di ininya ya, TikTok tuh, nggak kuat potongannya itu. pressure, Mhm, mental health, iya, Oh, culture nah, shock. iya. shock. Menurut Kak bilang nih fenomena ini tuh kenapa sih? Apakah Gen Z yang terlalu idealis atau emang kultur kerjanya yang berat? Iya, menarik sih, kalau aku lihat, karena timku tuh juga udah ada Gen Z juga. Oh iya? Karena Ada iya, kaget kayak nggak Kak kerja iya sama Gen ada, Z? mungkin udah ada intern yang angkatan-angkatan kalian juga, ada juga. Jadi menurutku kalau aku amatin ya, Gen Z ini, punya aspirasi sendiri dalam kerjaan. Mmm. Dia punya punya, pengen pekerjaannya dinamis, seperti itu. Jadi nggak mau yang mungkin day to day-nya
sama, terus, takutnya bosen ya kayak gitu. Jadi menurutku tadi, kalau misalnya ada, Gen Z resign, itu mungkin karena kerjanya tidak sesuai dengan aspirasinya mereka, seperti itu. Jadi kalau ada istilah resign massal atau, mungkin istilahnya kutu loncat kali ya, gitu. Maksudnya di beberapa company itu mungkin dia nggak akan bertahan lama gitu, tapi emang itu fenomena yang sekarang sih yang aku amatin. Jadi, tadi aspirasi mereka tuh ada banyak, dan mungkin tadi mereka punya punya agenda juga untuk nggak pengen kerja yang kan kalau orang tua kita zaman dulu kerja di perusahaan, sudah biasa ya pulang malam kayak gitu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang, zaman now, itu pasti punya agenda di luar kerjaan juga kan. Pasti Iya. ada yang bahkan ada yang jadi content creator, ada Bener. yang punya ya Ada aja lah side hustle sendiri. Multitasking lah mereka Iya, ya. kayak motivasi sendiri ya. Makanya mereka nggak terlalu mau tuh kalau kerja yang bener-bener long hours di perusahaan kayak gitu. Jadi menurutku, eee, kenapa turnover-nya cukup tinggi, apalagi kita ngomongin di Big Four ya, mungkin tadi ada mungkin yang tidak sesuai dengan aspirasinya mereka. Kebetulan mungkin mereka kerja di assurance ya. Dia harus pulang subuh Oh, kayak gitu, makanya makanya itu apa ya, nggak cocok dengan style-nya dia gitu. Dan Iya. anak-anak zaman sekarang kan juga sudah mulai aware terkait mental health-nya dia. Iya. Mereka aware Bener terkait banget. dengan konsekuensi kalau misalnya dia terlalu kerja terlalu ini, nanti burnout apa. Ya itu bagus sih, udah aware terkait mental health-nya mereka gitu. Jadi Soalnya kalau dulu nggak ada tuh burnout betul, kita lebih ke ini ya, kayak nahan aja ya, kayak, Iya, ya udah nih cuman, namanya juga mumet kerja gitu. iya, namanya juga Nggak ada kerjaan. di mental health, aduh abis ini harus ke psikolog deh. Abisnya harus, aktivitas kemana, pergi kemana, healing. Healing, betul. Makanya kalau aku ngobrol sama anak-anak, zaman sekarang ya itu, mereka butuh work life balance lah istilahnya ya. Jadi selama, kerjaannya dia nggak terlalu mengkonsum kehidupannya dia, itu ya mereka juga tetap akan stay aja. Cuman ya tadi, kalau misalnya kenapa banyak resign, ya tadi mungkin ada beberapa aspirasi yang tidak terakomodir di perusahaan sih. Bukan salah Gen Z-nya, emang kebutuhan zaman sekarang udah beda aja dengan yang mungkin zamanku Zaman ya. Kakak. Bisa jadi, Betul. bisa jadi. Kakak sendiri termasuk work life balance gak? Oke, jadi, konteksnya nih, mau kasih konteks ya. Aku, sudah berkeluarga dan aku juga udah punya satu anak. Jadi, aku juga tipikal orang yang gak mau kerja lembur-lemburan terus gitu. Aku pengen menghabiskan waktu sama keluargaku, sama anakku juga, kayak Bisa gitu. tapi Kak. Alhamdulillah sampai sekarang tuh bisa ya, makanya aku masih bertahan ya sampai sekarang gitu. Maksudnya aku masih bisa nge-gym, masih bisa masih Gimana bisa nonton bioskop kayak gitu. Makanya ini pinter-pinteran kita aja sih. Kalau aku sendiri ya, Bagi waktunya ya? iya, bagi waktunya. Aku tipikal orang yang pengen kerja efisien. Jadi kalau aku di kantor, aku nggak terlalu banyak ngobrol dengan maksudnya ngobrol tapi waktu istirahat aja kayak gitu. Nggak terlalu ngikutin, drama-drama atau politik kantor gitu. Jadi aku, harus fokus atau seefisien mungkin kerja kayak gitu. Nah, karena kerjaan jadi aku tiap hari kayak misalnya bikin to do list. Nah, selama itu udah bisa aku manage, selesaiin, At that time kalau gitu kalau kan. ya kalau di IW kan jam kerjanya sampai 5:30 ya. Itu, setelah 5:30 itu aku bisa tutup laptop dan bisa Pulang ada masuk. kehidupan lain sih. Gitu. Kayak gitu. Jadi pinter-pinteran kita aja sih ngatur Sebisa strateginya. mungkin nggak overtime berarti ya buat keluarga. Betul, tapi ya nggak bisa dan juga sih kadang ada overtime juga kan. Pasti Kadang ada ya. klien kan kita juga project base ya, bos kita kan kadang juga klien juga kan. Nah, kliennya kan bener minta ya. kadang deadline-nya juga Minta klien. cepet kayak gitu. Jadi ya kalau ada deadline itu ya mau nggak mau harus overtime sih. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana sih Kak cara bertahan secara mental? Dan Kakak juga tuh pernah nggak kepikiran buat resign Iya. selama 5 tahun ini? Itu pertanyaan bagus banget. Karena itu yang sering aku, ditanyain juga, dengan anak-anak di bawahku juga sih, gimana sih caranya biar tetap, eee, stay di ini kita ngomongin di Big Four ya, apalagi ya di UAE lama kayak gitu. Kalau aku sendiri, secara gambaran besar, kerjaan itu bukan sebagai identitasku sih, gitu. Jadi, identitasku itu bukan di pekerjaan itu saja. Aku juga punya identitas lain sebagai bapak, sebagai, seorang suami, sebagai seorang Bilal sendiri, seperti itu. Jadi, aku nggak terlalu attach banget dengan pekerjaan. Jadi
selesaikan pekerjaan sewajarnya aja. Hmm. Karena pekerjaan itu, percayalah kalau kalian sudah kerja nanti, itu tidak akan pernah selesai sih. Selalu akan ada pekerjaan itu, kayak gitu. Jadi, eee, iya, kalau aku sih punya prioritas, di pekerjaan ini apa yang harus aku selesaiin, gitu. Karena kalau selesai semua nggak akan pernah selesai, gitu. Jadi yang pertama adalah punya prioritas itu, yang kedua harus punya kehidupan di luar pekerjaan itu. Karena tadi aku punya identitas selain sebagai manajer di EY ya, Hmm. itu makanya aku harus menyempatkan waktu juga untuk punya kehidupan lain di Nah. pekerjaan itu. Itu dampaknya adalah bikin otak kita nggak terlalu mikirin kerjaan. Kerjaan mulu. Betul. Butuh waktu buat diri sendiri juga ya? Betul, Iya, karena iya. kalau kita cuman mikirin kerjaan sampai ke bawah tidur, itu bikin kita stres sih. Bikin Itu kita baru gampang capek. stres. Ada Iya. kan fenomena di mana kita baru datang di meja kerja tuh kayak udah capek. Iya. Itu Kayak karena udah kepikiran seharian kali. itu bisa juga sih, tapi kan kalau udah mikir, Oh, ya? aduh kerja terus, maksudnya kan otak kita nggak akan Iya. refresh gitu loh. Kita Kerja nggak, lagi. karena otak kita udah terlalu sering mikirin kerjaan itu, jadinya Pikiran beban-bebannya. sangat capek juga kalau kita punya editor selain kerjaan atau punya kegiatan lain selain, di pekerjaan kita, itu kalau bagi aku bahkan bisa bikin motivasi untuk kerja juga sih akhirnya. Kalau dari segi Gen Z itu berarti salah satu bentuk gitu. healing-nya Kakak kali ya, jadi punya kayak bisa real to the keluarga Betul juga. betul Iya, betul iya, betul, iya, dan iya, istirahat iya. itu penting, karena seringkali dilihat istirahat itu bukan sesuatu yang produktif. Nah, ini salahnya sih. Kita harus punya mindset bahwa istirahat itu sesuatu yang produktif. Karena setelah kita bener-bener, karena nggak semua orang tuh bisa istirahat loh. Iya. Kadang ada orang bilangnya istirahat, tapi otaknya masih Masih mikir. mikir. Masih mikir, "Aduh besok harus ngapain ya? Aduh target ini belum selesai. Aduh, kalau takut dimarahin." Nah, itu bukan Iya. istirahat, karena kita masih mikir. Istirahat itu adalah ketika kita bisa merelaksasikan pikiran kita, Iya. kayak gitu. Jadi, belajar untuk istirahat. Itu salah satu bikin aku sustain sih untuk kerja di EY kayak gitu. Dan, nggak ada dampak yang bikin aku kayak nggak bisa tidur atau apa kayak gitu. Karena tadi hal-hal yang aku lakukan, aku punya prioritas, aku punya kehidupan di luar pekerjaan, dan yang ketiga belajar untuk istirahat. Istirahat Karena tuh itu penting. penting, Karena produktif. percuma kamu kerja terus dapat duit banyak tapi nggak sustain, Iya, iya, benar, benar, benar. sakit-sakitan, akhirnya kan uang yang kamu dapat Iya. ya habisnya juga untuk kesehatan kamu. Jadi Bener. belajar untuk istirahat sih, itu Kalau ya Kakak salah satu kalau Kakak tipsnya. lagi lembur gitu, cara Kakak bagi waktu buat istirahat tuh gimana? Jam tidurnya, misalnya Kakak kan jam 11 malam udah Iya. nyampe rumah misalnya, Iya. kayak gimana? Nah, itu bagus banget juga. Jadi lembur tuh tadi yang aku sebutin di awal ya, itu memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Nah, kalaupun memang harus lembur, usahakan jangan lembur setiap hari, Oh iya. gitu. Kalau lembur setiap hari itu menurutku ada yang salah dengan prioritas pekerjaannya sih, atau ada load-nya emang lagi overload ya. Nah, itu perlu kamu komunikasikan juga dengan bos kamu, kayak gitu. Kan kita, di kantor kan pasti juga punya bos ya. Jadi kalau emang harusnya pekerjaan itu dikerjakan oleh 3 orang, 4 orang, tapi kamu cuman sendiri, Sendiri. itu perlu dikomunikasikan juga. Jadi kalau lembur, itu harus dicari tuh root cause-nya juga, ini lemburnya kenapa, kayak gitu. Aku lembur Oh. sih, tapi nggak setiap hari, jadi masih manageable juga. Jadi misalnya hari ini lembur, besoknya enggak, berarti besok aku masih punya waktu untuk istirahat, untuk, olahraga, Iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. masih bisa dikompensasi di hari berikutnya sih, Berarti Kakak kalau nggak pernah begitu. kepikiran buat, resign ya? Dari Kalau saat ini belum ya, Belum. belum karena semoga tidak. iya, Iya. tapi tidak, karena, jujur kalau di EY ini aku senangnya tadi kerja bisa fleksibel dan nggak harus ke kantor juga. Oh, bisa? Bisa kayak gitu. Jadi, Karena project ya? ya karena project atau mungkin kan kalau aku misalnya, kerjanya nggak cuma dari EY Indonesia juga kan. Ada kolaborasi juga dengan mungkin EY di luar, EY US atau EY apa, di EY Singapura atau EY Hong Kong, kayak gitu. Nah, itu aku cukup juga, kerja dari rumah aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan ke kantor, ya harus ke kantor kayak gitu. Tapi ya ada fleksibilitas itu yang cocok bagi aku yang udah sebagai bapak dan punya anak, itu Ya. menurutku masih bisa mengakomodir Oke gitu lah sih ya, iya, iya, iya. kehidupanku. Oke, sekarang kita mau lihat dari Gen Z nih ya, kan banyak banget yang masih kuliah, pengen fresh graduate Iya. atau pengen mimpi kerja di Big Four nih. Iya. Coba kasih 3 tips nih yang paling realistis menurut Kakak buat kita bisa kerja di Big Four tuh gimana? Oke. Sebenarnya tadi udah dibahas sih, dan ini juga aku coba simpulin ya. Yang pertama itu akademik, maksudnya harus bagus lah.
Iya, kayak gitu. tadi akademik, organisasi. Akademik organisasi tuh harus balance lah. Balance. Walaupun kamu kuliah, IPK bagus, tapi jangan melupakan juga kehidupan di luar kuliah. Betul. Ada organisasi kan sekarang banyak banget ya organisasi. iya. Terus kalau di aku dulu zamannya ada unit kegiatan mahasiswa sih. Kalau di kalian ada nggak ya? UKM Oh, gitu. ada. UKM kan. Nah dulu tuh aku juga gitu. UKM tuh aku dulu ikut English debate. Jadi dari situ juga aku bisa ngumpulin banyak prestasi. Itu Itu tuh poin pilihan plus juga bagus sih. loh. Iya. Di CV, apalagi kalau misalnya kamu ada English. prestasi-prestasi gitu, kayak gitu, organisasi. Nah itu tips yang pertama itu balance antara akademik dan organisasi. Dan di luar organisasi juga. Nah di situ kan kalau kamu banyak prestasi, makin bagus tuh CV-nya. Ada experience-nya lah ya kita. Ada experience-nya. Nah tips yang kedua, ini yang aku sering temuin juga sih, belajar public speaking. Ini kalian cocok banget juga nih. Public speaking udah bagus. Amin. Iwai, notice kita dong. Hai. Public speaking, critical thinking itu kayak satu paket juga. Karena yang sering aku hadapin ketika seleksi anak-anak fresh graduate itu, kebanyakan dari mereka kalau misalnya suruh bikin presentasi, cuman baca aja gitu loh. Oh iya, aku ngerti. Gitu loh. Kayak orang Harusnya presentasi cuma baca doang. iya betul, harusnya kan kalau kita jadi konsultan nih ya, stakeholder yang kita hadapin sehari-hari itu adalah klien. Iya bener-bener. Mana kita tuh jualan ide, Harus. bukan komoditas barang atau apa gitu loh. Kita jualan ide Iya, dan iya. kita harus bisa meng-convince orang untuk percaya dengan ide Iya kita. bener-bener. Harus eye contact juga. Harus eye contact gitu. Nggak bisa Makanya semuanya baca, skill, soft iya. skill kayak public speaking, problem solving skill, critical thinking, creativity juga bikin deck kayak gitu. Tuh ternyata kita lagi butuhin itu gitu. Dan ternyata aku juga beroware nggak semua orang ternyata punya skill seperti itu gitu. Itu yang kedua ya, soft skill juga diasah beberapa yang penting tadi public speaking, creativity, critical thinking, problem solving skill, ya itu yang harus diasah juga. Dan mungkin yang ketiga apa ya? Ya yang ketiga update aja sih dengan kondisi bisnis. Maksudnya kita harus punya sense of business juga ya. Kayak kondisi perekonomian itu seperti apa, terus bagaimana misalnya kalau di IW kan kita kerja dengan beberapa industri ya. Jadi kita harus aware dengan kondisi perbankan kita apa atau pemerintahan sekarang lagi mengeluarkan regulasi apa kayak Iya, gitu. Ya harus jadi aware. general knowledge kita juga harus Bener-bener. diasah juga sih. Iya, Jadi iya. pengetahuan selain terkait dengan pengetahuan di kuliah ya, itu menurutku juga penting sih. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Dari obrolan hari ini kita belajar banyak banget, materinya daging banget nih. Apalagi Gen Z ini banyak banget yang mau kerja di Big Four. Terus juga ternyata istirahat itu penting guys. Penting banget. Ternyata emang kerja di Big Four tuh gak se-stress itu ya. Kalau misalkan bisa manage waktu gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu udah terima kasih banyak nih Kak buat Kak Gila udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you, Dan Kak. semoga obrolan kita hari ini bisa ngebantu Gen Z ya kan, buat ngumpulin skill, terus juga organisasi, nilai juga penting ya untuk mempersiapkan diri kalian abis kalian graduate kayak gitu. Semoga obrolan ini bisa membantu Gen Z buat lebih ambil keputusan yang lebih besar ya untuk karirnya gitu ya. Siapin dari sekarang. Iya. Siap. Oke, buat teman-teman juga kira-kira kita mau bahas apa lagi nih selanjutnya? Boleh komen ya. Ya, sampai ketemu di talk show selanjutnya. Dadah. TTS, tanya-tanya semuanya.